Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Imron 99 Tube. Oke, kali ini teman-teman saya akan berbagi tentang berkas-berkas yang harus disiapkan untuk wisuda ya. Terutama di kampus saya yang ada di Semarang. Saya akan berbagi ada banyak sekali berkas-berkas yang harus kita penuhi, harus kita kumpulkan untuk bisa mendapatkan SKL, untuk bisa mendaftar wisuda. Oke, langsung simak saja. Check it out. Oke, nanti teman-teman setelah lulus ya, setelah sidang skripsi nanti akan dihadapkan dengan 4 folder ya. Ada 4 folder. Ada 4 folder ini teman-teman harus urus ya. Biasanya diberikan dari pihak departemen ya. Nanti akan dikirimkan 4 folder. Ada contohnya, nanti teman-teman tinggal mengganti sesuai dengan data pribadi. Kemudian yang folder pertama itu folder pertama ini berisi tentang halaman cover dan pengesahan skripsi. Itu nanti bentuk PDF dan juga ada skripsi dari awal hingga akhir full ya, dalam skripsi. Kemudian artikel, nanti itu ada artikel ilmiah ya seperti jurnal lah ya, seperti jurnal dan berbahasa Indonesia dan juga berbahasa Inggris. Kemudian ada abstrak juga, ada abstrak dari penelitian. Kemudian ada poster seminar ya, poster seminar juga ya, posternya seperti ini. Nah, ini semua harus kita penuhi. Oke, itu folder pertama. Apa saja itu tadi? Folder pertama ada halaman cover dan pengesahan skripsi, kemudian ada skripsi full, kemudian ada artikel, kemudian ada abstrak, dan juga ada poster seminar. Oke, lanjut ke folder yang kedua, yaitu untuk pengurusan SKL ya. Folder kedua ini yang diperlukan, yang pertama fotokopi mahasiswa, fotokopi KTM, kemudian KTM asli ya, kemudian pas foto 4x6 yang berwarna, kemudian pas foto hitam putih 4x6 juga. Nah, ada 4 juga. Kemudian surat permohonan pengantar SKL. Nanti formanya biasanya dikirim dari pihak departemen, kita tinggal mengganti nama dan NIM dan tanda tangan. Kemudian ada surat penilaian sidang atau berita acara sidang kita, sidang skripsi. Kemudian yang kena ada daftar prestasi akademik yang sudah kita tanda tangan, yang sudah ditandangani sama dekan ya. Kemudian selanjutnya itu tadi baru folder pertama dan kedua. Ada folder yang ketiga teman-teman. Folder yang ketiga yaitu ada skripsi terpisah. Maksud skripsi terpisah itu seperti apa ya? Seperti ini. Jadi cover sendiri, kemudian ada halaman judul sendiri, halaman pengesahan sendiri, kemudian nanti ada halaman pengantar. Yang kata pengantar itu nanti sendiri. Yang kelima ada abstrak sendiri, abstrak yang Indonesia, kemudian abstrak yaitu yang bahasa Inggris dan sendiri juga. Daftar isi ya, daftar isi, kemudian dipisahkan dengan daftar gambar, ada daftar tabel ya, ini daftar tabel dan daftar lampiran. Kemudian untuk babnya juga dipisah, bab 1 tersendiri, kemudian selanjutnya ada bab 2, ada bab 3, ada bab 4, bab 5, dan daftar pustaka sendiri, lampiran sendiri, dan pembatas halaman ya. Ini untuk mempermudah menjilidnya itu biasanya di dekat kampus itu sudah banyak printer atau tukang fotokopi yang sudah hafal bagaimana format penjilitannya, jadi kita nggak susah-susah untuk cari penjilitan di mana, nanti malah tambah bingung. Lebih baik datang aja kampus, kemudian cari tempat fotokopi terdekat atau cetak atau jilid skripsi terdekat, nanti mereka hafal. Kita tinggal jurusan mana, warna covernya apa, mereka sudah hafal, enak. Dan folder yang keempat nih, folder yang keempat yang dikumpulkan untuk syarat wisuda teman-teman, itu ada banyak banget. Ada SKPI ya, SKPI sendiri itu ada form validasi data ya, yang terkait nanti data penulisan di ijazah, ada yang nama siapa, kemudian lulus kapan, masuk kapan itu. Ini ada sertifikat. Nah, sertifikat ini dibatasi cuma 5 ya, dikirim 5 itu kegiatan yang pernah kita ikuti, nah kegiatan seminar, lomba atau yang lain, atau organisasi ya. Kemudian ada juga SKPI yang lengkap ini ya, SKPI yang lengkap, coba kita buka.
barangkali teman-teman belum tahu ya. Ini SKPI nya. Kalau formnya hanya form tadi ya, cuma 1 lembar. Kali ini yang lengkap tadi. Nah, ini ada pengetahuan ya. Kalau yang ini, nah tanggal masuk, tanggal lulus, kemudian NIK dan lain-lain. Kemudian selanjutnya itu tadi yang ada tempat yang SKPI. Kemudian luarnya ada banyak banget. Yang pertama ada checklist AK. Ini checklist daftar berkas-berkas yang harus dikumpulkan itu masuk di sini checklist. Nanti yang pertama urutannya KTP, fotokopi KTM dan lain-lain. Kemudian ada bukti bebas tanggungan UPA unit prasarana ya. Ini kita harus meminta tanggungan bahwa kita sudah terbebas dari peminjaman peralatan ya, entah peralatan lab atau yang lain. Kemudian bukti daftar wisuda. Nah, ini teman-teman setelah kita melengkapi 4 berkas tadi, 4 folder tadi ya, kita ngirimkan ke pihak departemen, lalu kita dikabari untuk kita konfirmasi ke akademik dari fakultas. Nanti kita baru bisa, oh silakan daftar wisuda. Nanti kita baru bisa daftar dan kita cetak bukti pendaftarannya. Kemudian setelah ada bukti pembayar UKT ya, bukti pembayar UKT terakhir misalnya kapan, semester kemarin, berarti ya langsung di ini bukti pembayarannya kita cetak, langsung di scan. Kemudian ada formulir isian biodata ijazah. Nah, ini namanya siapa, biar tanggal lahir itu harus lengkap, tempat tanggal lahir harus lengkap, juga nama skripsinya apa, nama judul skripsinya ya. Kemudian ada ini juga ada formulir keterangan pribadi ya, keterangan pribadi, nama siapa, asal dari mana gitu. Kemudian fotokopi akta kelahiran, ada fotokopi ijazah, juga ijazah SMA, fotokopi KTM tadi, fotokopi KTP. Nah, kemudian ada fotokopi sertifikat TOEFL. Nah, ini teman-teman di Undip itu juga memfasilitasi, ada namanya lembaga SEU ya. Itu kita bisa tes TOEFL di sana dan nanti sertifikatnya digunakan untuk, kalau di jurusan saya untuk daftar PKL atau magang, kemudian untuk sidang ya, untuk seminar atau sempro atau semhas, sidang, skripsi, dan juga untuk wisuda itu juga terpakai ya. Kemudian ada surat bebas perpus. Nah, surat bebas perpus ini ada 2 teman-teman. Yang pertama untuk surat bebas perpus dari Undip dulu. Nah, kita nanti mengkonfirmasi bahwa kita hubungi dari sana, Pak saya minta surat bebas perpus. Nah, itu karena kemarin masa pandemi kita bisa lewat online. Kemungkinan kalau tidak pandemi sudah normal, kita harus langsung datang ke perpustakaan Undipnya. Kemudian yang perpustakaan FSM atau perpustakaan fakultas ya, kita caranya harus menjadi skripsi dulu. Nah, setelah menjadi skripsi kita datang ke perpustakaannya langsung dan mengonfirmasi, mengumpulkan skripsi. Kemudian kita juga mengisi formulir untuk pengumpulan skripsi agar kita dapat surat bebas perpustakaan fakultas. Seperti itu ya teman-teman. Jadi jangan langsung minta ya, kita harus ngumpulin skripsi dulu. Kemudian selanjutnya ada surat bebas UKT ya, surat bebas biaya pendidikan sebagai daftar wisuda, itu harus minta juga ke bagian keuangan. Kemudian surat pernyataan keaslian berkas wisuda. Nah, ini kita harus bertanda tangan teman-teman di atas materi 10.000 yang menyatakan bahwa berkas yang kita kirimkan untuk syarat wisuda itu asli ya, tidak dari yang lain, itu asli punya kita sendiri. Kemudian ada lembar penilaian berita acara penilaian sidang kita, sidang skripsi, yang berisikan siapa aja dosen pengujinya, dosen penguji 1, penguji 2, penguji 3, kemudian dosen pembimbingnya siapa, nilainya berapa, lulus apa tidak ya, itu di sini. Kemudian yang terakhir ada daftar prestasi akademik. Kemudian ada nanti juga ini transkrip terbaik ya, transkrip terbaik dari nilai-nilai dari semester 1 hingga semester terakhir ya. Nah, itu banyak banget teman-teman yang harus kita ketahui untuk persyaratan wisuda dan setelah kita sedang skripsi. Nah, untuk kalian yang belum tahu silahkan disimak baik-baik, semoga bermanfaat dan silahkan di like, komen, share, dan subscribe. Jangan lupa tetap dukung channel ini agar bisa berkembang dan semangat lagi untuk membuat informasi yang bermanfaat bagi kita semua. Amin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.